warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas 5. Kita hari ini akan belajar tentang mubtada dan khobar. Nah, apa itu mubtada? Apa itu khobar? Mari kita pelajari bersama. Mubtada adalah isim yang dirofakkan. Maksudnya rofa itu di belakangnya berharokat dhammah. Coba perhatikan ya. Enggak ada harokatnya belakangnya. Nih contohnya al-masjidu. Nah itu belakangnya diharokati dhammah. Itu artinya dirofakkan. Al-mistorotu. Nah itu artinya dia dirofakkan. Dirofakkan itu belakangnya sendiri diharokati dhammah. Mudahnya pemahaman seperti itu. Ya walaupun tidak semuanya berharokat dhammah. Seperti hadhihi ya tetap hadhihi. Musola belakangnya karena tidak bisa diharokati ya tetap musola. Tapi ya kalau yang bisa diharokati seperti al-faslu, al-mimsahatu, al-miklamatu itu diharokati dhammah. Itu artinya dirofakkan. Kita lanjutkan ya. Mubtada adalah isim yang dirofakkan yang ada pada awal kalimat, sedangkan khobar adalah isim yang dirofakkan yang bersatu dengan mubtada agar menjadi kalimat yang sempurna. Dalam bahasa Indonesia, susunan seperti ini biasa kita kenal dengan kalimat diterangkan dan menerangkan, di mana mubtada adalah yang diterangkan, khobar yang menerangkan. Jadi mubtada itu yang diterangkan, dia berada di awal. Contoh mubtada khobar itu kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ini kelas. Ini itu mubtada, kelas itu khobar. Contoh lagi mubtada khobar, kelas ini bersih. Kelas ini bersih. Yang diterangkan adalah kelas ini, yang menerangkan adalah bersih. Berarti kelas ini mubtada, bersih menjadi khobar. Nah, adapun khobar akan diterangkan secara rinci pada bab selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Jadi nanti khobar akan kita bahas lagi pada bab berikutnya ya. Nah, untuk mudahnya kita lihat di contoh. Contohnya, al-musolla amamal mal'abi. Al-musolla itu artinya musola, amamal mal'abi di depan, mal'ab. Ada yang tahu? Mal'ab artinya lapangan, tempat bermain. Musola ada di depan tempat bermain. Nah, musola itu yang diterangkan atau mubtada, amamal mal'abi menjadi khobar. Al-masjidu waro al-fasli. Masjid di belakang kelas. Al-masjidu mubtada, waro al-fasli khobar. Al-miklamatu fil haqibati. Al-miklamatu tempat pensil, fil haqibati di dalam tas. Al-miklamatu kedudukannya mubtada, fil haqibati khobar. Al-mimsahatu janibal mirsami. Al-mimsahatu penghapus, janiba di samping, janibal mirsami di samping pensil. Al-mimsahatu ini menjadi mubtada atau yang diterangkan, yang menerangkannya adalah janibal mirsami. Nah, berarti janibal mirsami menjadi khobar. As-sa'atu alal jidari, jam
di atas dinding. Jam itu yang diterangkan, berarti dia menjadi mubtada, alal jidari di atas dinding, berarti dia menjadi khobar. Hadhihi ini mistoratun, ini penggaris, berarti ini itu yang diterangkan atau mubtada, mistoratun itu menjadi khobar atau yang diterangkan. Selanjutnya, al-mistoratu tawilatun. Al-mistoratu itu yang diterangkan atau mubtada, penggaris artinya ya. Al-mistoratu tawilatun. Penggaris itu tawilatun, panjang. Nah, maka artinya penggaris itu panjang. Penggaris itu mubtada atau yang diterangkan, tawilatun menjadi khobar atau yang menerangkan. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, hadhil mistaratu, seperti yang Pak Yubet katakan beberapa waktu lalu pada pertemuan yang lalu, kalau mengartikan hadhihi ada gandengannya seperti ini, hadhihi kemudian di belakangnya ada alnya, mengartikannya ininya di belakang. Jadi mistoratun itu penggaris, kalau hadhil mistaratu artinya penggaris ini. Ininya diartikan di belakang. Kalau hadhihi mistoratun, ini karena susunannya mubtada khobar atau diterangkan menerangkan, maka ngartikannya ya ini penggaris. Beda dengan hadhil mistaratu, ini namanya isyarah dan yang diisyarahi, musyar ilaih, istilah bahasa Arabnya. Ya, nggak usah dipikir. Yang penting ini. Jadi kalau ada alnya seperti ini, mengartikannya ininya di belakang. Al mistoratu, hadhil mistoratu artinya penggaris ini. Kalau hadhihi mistoratun, ini penggaris. Seperti itu ya. Ya, hadhil mistoratu menjadi mubtada atau yang diterangkan, tawilatun menjadi khobar atau yang menerangkan. Penggaris ini tawilatun, panjang. Lanjut. Al-faslu nadhifun. Al-faslu mubtada, nadhifun yang menerangkan, khobar ya. Kabar kan yang memberita, yang memberi tahu atau yang memberi berita, atau memberi yang menerangkan itu. Lanjut, hadzal faslu, kelas ini, ya ingat ya kalau ada alnya mengartikannya di belakang ininya. Hadzal faslu, kelas ini, nadhifun, bersih. Hadzal faslu mubtada, nadhifun, bersih. Lah, selanjutnya kita akan baca keterangannya. Ya, keterangan nomor 1, kedudukan kata yang tercetak tebal adalah sebagai mubtada atau subjek. Kedudukan kata yang berwarna merah adalah sebagai khobar, predikat untuk bentuk kata keterangan. Mana ya? Koyoknya tidak berwarna. Contohnya karena nggak berwarna jadi ya tetap hitam semuanya. Catatan nomor 3, yang A, khobar harus sesuai dengan mubtada kecuali yang berupa kata keterangan tempat. Jadi khobar itu sesuai dengan mubtadanya. Maksudnya bagaimana? Ini maksudnya di nomor 2-nya, yang di B-nya. Jika mubtada mudzakkar atau laki-laki, maka khobarnya harus mudzakkar juga. Coba kita lihat contoh ke atas lagi. Nah, kecuali kalau keterangan tempat. Kalau yang bukan keterangan tempat, maka harus sesuai. Contoh ya. Mana ya? Ini nih. Al-faslu nadhifun. Al-faslu ini
kalimatnya mudzakkar, nadhifatun ini kalimat mudzakkar juga. Maksudnya mudzakkar tidak ada tak marbutohnya ya. Nadhifatun juga tidak ada tak marbutoh. Beda dengan yang hadhihi mistaratun. Hadhihi ini muannas, mistaratun juga muannas. Mubtada'nya muannas, khobarnya juga muannas. Al mistaratu ada tak marbutohnya ya, berarti muannas. Tawilatun ini muannas karena ada tak marbutohnya. Berarti kalau mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Kalau mubtada'nya mudzakkar atau laki-laki, maka khobarnya juga harus mudzakkar atau laki-laki. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Yang C, jika mubtada'nya muannas atau perempuan, maka khobarnya juga harus muannas seperti tadi. Bentuk kata sifat harus menyesuaikan dengan benda yang disifati dalam hal mudzakkar dan muannasnya, ya. Harus sesuai. Ini ya. Nah, kecuali kalau yang kata tempat, al-mim sahatu muannas, janibal mirsami ini tidak harus muannas. Kenapa? Karena ini keterangan tempat. Kalau ini sifat, maka harus sesuai. Khobarnya berupa sifat, maka harus sesuai dengan mubtada'nya. Selanjutnya, struktur contoh-contoh di atas adalah mubtada atau subjek, khobar, predikat, kata keterangan. Jadi yang diterangkan, yang di sini yang menerangkan, ya. Sekarang selanjutnya kita akan pelajari qiraah. Qiraah atau bacaan. Iqra al-qiraatu taliyah jayidan. Baca bacaan berikut dengan baik. Fi baiti. Pasti semuanya sudah tahu ya artinya ya. Fi baiti, di dalam rumahku. Ada ya-nya, berarti di dalam rumahku. Ya, berarti ku yang ya-nya ini ya. Lanjut, kita perbesar sedikit biar lebih jelas. Nah, ismi Amir, ana askunu fi syari Sultan Syahrir, Rokmu Sab'ah, Surakarta. Ismi, nama saya Amir. Ana askunu, saya askunu itu saya tinggal. Jadi askunu ini A-nya saja sudah berarti saya. Tanpa ana, askunu itu sudah berarti saya tinggal. Ana askunu fi syari Sultan Syahrir. Saya tinggal di jalan Sultan Syahrir Rokmu nomor Sab'ah 7 Surakarta. Baiti sohirun walakinnahu nadhifun. Baiti menjadi mubtada, sohirun menjadi khobar. Baiti rumahku sohirun kecil. Walakinnahu ini menjadi mubtada lagi, nadhifun menjadi khobar, tetapi nadhifun bersih. Lanjut. Amamal baiti hadiqatun wasi'atun. Di depan rumah ada hadiqatun, taman atau kebun, wasi'atun yang luas. Fil baiti ghurfatul istiqbali. Di dalam rumah ada ruang tamu. Fiha mindodatun. Di dalam ruang tamu ada mindodatun. Apa yo? Meja. Mindodatun meja. Wa kursiyun. Sudah tahu pasti. Wa zahratu zinati. Dan bunga hiasan. Bunga hiasan. Hadhihi hujrati. Ini kamarku. Hujratun sama ghurfatun itu artinya sama ya. Hadhihi hujrati, ini kamarku. Nah, seperti ini juga susunan mubtada khobar, mubtada khobar. Seperti ini tadi juga. Nah, baiti sohirun. Nah, lanjut. Hadhihi hujrati, ini kamarku. Al hujratu nazifatun. Ini mubtada, ini khobar.
al-hujratu artinya apa tadi? Kamar. Nadhifatun bersih. Kamar itu bersih. Fiha maktabun wa firasyun wa hizanatun. Fi di dalam, ha-nya. Berarti fiha artinya di dalamnya. Maktabun, di dalamnya ada maktabun. Sudah tahu pasti. Maktabun meja. Firasyun karpet, wa hizanatun dan lemari. Ya, lanjut. Wa hadhihi ghurfatul mudzakarati, dan ini ruang belajar. Ana udzakiru durusa huna. Saya belajar pelajaran huna di sini. Ana wa usrati, saya dan keluargaku, natanawalul futur fi ghurfatil akli. Ya, seperti ini juga termasuk susunan mubtada khobar ya. Ana wa usrati ini menjadi mubtada, natanawalul futur itu menjadi khobar. Ya. Fi ghurfatil akli, di ruang makan, ini baru keterangan. Ba'dal futur, setelah sarapan, saya dan keluarga saya, tadi belum diartikan ya. Saya dan keluarga saya, usroh keluarga ya, kalau ada yaknya di belakang berarti keluarga saya. Saya dan keluarga saya, natawarul futur, sarapan. Fi ghurfatil akli, di ghurfatil akli. Pasti masih ingat, ghurfatil akli artinya ruang makan. Lanjut. Ba'dal futur, setelah sarapan, yadhabu abi ilal idarati. Nah ini maaf, di LKS-nya tulisannya salah ini. Seharusnya bukan ilahnya nggak seperti ini, tapi pakai ilah yang mana ya? Nggak ada contohnya. Ilah yang belakangnya seperti ya, tapi tidak ada titiknya itu. Bukan pakai alif seperti ini. Ba'dal futur, setelah sarapan, yadhabu pergi, abi ayahku, ilal idarati ke kantor. Berarti ayahku pergi ke kantor. Nah, Umi Robbatul baiti, ibuku adalah Robbatul baiti, ibu rumah tangga. Robbatul baiti ini pelajaran kelas 4 dulu. Waktu profesi dulu kan ada Robbatul baiti, artinya ibu rumah tangga. Ibuku adalah ibu rumah tangga. Hiya tatbakhu ta'am fil matbakh wa ana usa'iduha. Dia tatbakhu memasak atau makanan fil matbakhi. Ayo matbakh. Apa artinya al-matbakh? Iya, dapur. Al-matbakh artinya dapur. Fil matbakhi, di dapur. Wa ana, dan saya, usa'idu, saya membantu hanya. Berarti wa ana usa'iduha, dan saya membantunya. Yang artinya ini ya. Kok ami ya? Seharusnya umi ya. Umi, ibuku, imro'atun sholihatun wa nasyitatun. Ibuku seorang perempuan sholihah. Wa nasyitatun, nasyitun artinya rajin. Ya. Ini juga susunan mubtada khobar. Umi menjadi mubtada, imro'atun menjadi khobar. Sholihatun ini baru sifat. Sifatnya imro'atun, wa nasyitatun juga sifat. Hunaka al-hamam. Di sana al-hamam. Di sana ada kamar mandi. Nadhifun, yang bersih. Wal ma'u sofiyun, dan airnya, dan air sofiyun, bening. Sofiyun, bening. Ini juga susunan mubtada khobar. Al ma'u sofiyun, air itu bening. Baiti jamilun, ini juga susunan mubtada khobar. Baiti, rumahku, jamilun, indah, rumahku indah. Wa nadhifun, dan bersih. Unadhifu baiti kulla yaumin. Unadhifu ini saya, yang berarti saya alifnya ini.
Unadzifu, saya membersihkan baiti rumahku kulla yaumin setiap hari. Ya. Nah, tugasnya hari ini menyimak video tadi, kan sudah menyimak berarti ya. Dan mengartikan bacaan ini. Ya, bacaan ini diartikan, silakan ditulis di LKS-nya saja, tidak usah di buku tulis. Belajarnya insya Allah lebih mudah kalau ditulis di LKS. Nggak harus ditulis semuanya. Yang ditulis yang nggak tahu saja. Misalnya askunu ditulis ini saya tinggal gitu aja ya. Ya, terus misalnya yang lupa syari jalan, tulis saja jalan gitu aja. Nggak usah diterjemahkan semuanya. Yang ditulis yang tidak tahu saja ya. Demikian, semoga semuanya bisa memahami, bisa paham. Silakan dikerjakan, cukup mengartikan saja di LKS-nya masing-masing. Jaga kesehatan, jaga imun, tetap di rumah saja. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.